pembicara dari Ibu Lailatul Mahfudotin ya, Ibu Laila Mahfudotin atau Mbak Laila, saya mengenalnya. Beliau dari Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbudristek, sudah siap nanti untuk menyampaikan paparannya. Nah, Ibu Laila pada kesempatan pagi ini, karena keterbatasan waktu, barangkali nanti paparan itu akan kami berikan kesempatan kepada Mbak Laila ya, itu sekitar 15 atau sampai dengan 20 menit. Baiklah, kepada Mbak Laila kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Pak Deden. Saya biasanya memanggilnya AA ya, karena memang dari Sunda. Terima kasih AA Deden atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, selamat mengikuti webinar. Sebelum mengikuti webinar, izinkan saya untuk berpantun ria juga. Seperti tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan pantun, kami dari Direktorat Sekolah Dasar juga tidak kalah ingin menyapa melalui pantun. Pagi hari, jalan-jalan, sehatkan fisik. Lihat padang rumput hijau dan kolam ikan. Selamat pagi netizen asyik. Mari sama-sama belajar manfaatkan TIK untuk pendidikan. Terima kasih. Boleh dibantu share screen-nya ya, teman-teman. Ya, Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, izinkan kami berbagi. Ini kami tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi di sini kami dari Direktorat Sekolah Dasar hanya ingin berbagi dan juga sama-sama belajar gitu ya dengan Bapak Ibu semuanya bagaimana sih cara kita untuk memanfaatkan dan mengintegrasikan TIK dalam pendidikan. Saya Laila, memang nama lengkapnya Lailatul Mahfudotin, tapi disapa saja Laila supaya simpel. Saya dari Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Boleh slide next? Iya, Bapak Ibu, yang pertama yang perlu kita pahami mengenai pengertian dulu nih. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan integrasi TIK dalam pendidikan? Apakah memang alat-alatnya harus disatukan atau seperti apa gitu ya? Karena dari segi pengertian KBBI, integrasi di sini maksudnya adalah pembauran atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh. Namun yang kami maksudkan di sini integrasi TIK adalah bagaimana kita dari pihak sekolah, dari stakeholder pendidikan mampu memanfaatkan TIK, mampu mengoptimalkan TIK untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwa TIK, kalau ada kata-kata terkait TIK atau komputer, itu bukan hanya tugas operator sekolah atau guru TIK ya Bapak Ibu ya, tetapi ini adalah tugas kita bersama, baik dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, bahkan orang tua. Nanti kita akan bersama-sama belajar bagaimana caranya supaya kita bisa mengoptimalkan TIK untuk kemajuan pendidikan seperti itu. Next. Nah, sekarang ayo kita coba pahami dulu Bapak Ibu. Kira-kira kenapa sih kok TIK harus kita manfaatkan gitu di pendidikan? Ternyata ada banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa TIK memiliki dampak positif yang sangat banyak terhadap pendidikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ada di pojok kiri atas di situ dari Widya Stono, penelitian di tahun 2015 menyatakan bahwa TIK ternyata dapat meningkatkan proses dan juga produk. Tentunya ini adalah meningkatkan kualitas gitu ya. Kalau yang biasanya kita menggunakan manual, kualitasnya mungkin kalau dari skala 1 sampai 10 hanya 6 gitu, tapi dengan TIK kualitasnya bisa meningkat dan juga dari segi hasil, dari segi proses ini juga bisa lebih efisien. Dan ternyata tidak hanya di bidang pendidikan, di bidang-bidang lainnya pun kita merasakan bahwa TIK sangat membantu kita, terutama di perkantoran ya Bapak Ibu ya. Terus yang tidak kalah penting ini adalah TIK dapat meningkatkan motivasi dan antusiasme peserta didik. Tadi dari
moderator dari Pak Deden juga sudah menjelaskan, kemudian ditambahin oleh Pak Jumeri, Pak Dirjen Audit Estikman juga telah memberikan penguatan kepada kita bahwa memang Bapak Ibu TIK ini bisa memotivasi peserta didik, bisa meningkatkan antusiasme dalam belajar. Coba Bapak Ibu bandingkan ketika Bapak Ibu mengajar menggunakan TIK gitu ya di kelas, anak-anak diajak bermain, belajar menggunakan TIK dengan cara baik Bapak Ibu menggunakan slide di PowerPoint atau Bapak Ibu menayangkan video atau bahkan ada animasi-animasi menarik. Nah, coba bayangkan dan coba bandingkan hasilnya dengan ketika Bapak Ibu hanya mengajar seperti pembelajaran konvensional. Kalau dulu kita kenal biasanya ada sistem didikte gitu ya, peserta didik hanya disuruh mendikte apa yang di buku paket, kemudian dicatat kembali ke di buku tulis gitu. Nah, coba kita pikirkan kembali kira-kira mana sih yang lebih disukai anak-anak, mana yang membuat suasana kelas itu menjadi lebih bergairah dan lebih bersemangat gitu peserta didiknya. Karena Mas Menteri sendiri ya Bapak Ibu ingin menekankan konsep merdeka belajar, bagaimana peserta didik ini memiliki kebebasan dan juga pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan. Kebebasan bukan berarti terserah mereka mau seperti apa, tetapi kebebasan yang dimaksud di sini adalah peserta didik bisa menentukan mereka ingin belajar seperti apa dan juga partisipasi aktif dari peserta didik sangat-sangat dikembangkan gitu di kelas karena biasa kita kenal juga student center learning di mana guru di kelas adalah sebagai fasilitator dan kemudian secara suasana pembelajaran kita lebih menekankan peserta didik yang aktif. Seperti itu, Bapak. Kemudian ada lagi terkait kemampuan memecahkan masalah. Mungkin ini tidak kita sadari ya, Bapak Ibu ya. Kalau TIK ternyata bisa meningkatkan kemampuan problem solving di peserta didik. Biasanya kita lihat anak-anak sering main game gitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya dari segi mereka engage pengetahuan melalui TIK dengan bermain game, itu ada hal positifnya adalah mereka dapat memecahkan masalah, mereka dapat berpikir komputasional Bapak Ibu. Jadi itu sisi positifnya, namun yang menjadi sisi negatif adalah karena tidak ada batasan. Oleh karena itu, kenapa nanti kita akan belajar terkait literasi digital? Karena supaya kita bisa memanfaatkan TIK, tetapi tetap di jalur yang benar gitu Bapak Ibu. Jadi tidak salah arah dan juga tidak terjerumuskan. Karena memang jangan sampai kita diberdayakan oleh teknologi dan yang paling harus ditingkatkan dan harus kita ingat-ingat adalah kitalah yang harusnya bisa optimal menggunakan teknologi dan juga mengarahkan gitu, bukan kita yang terlena karena teknologi seperti itu. Kemudian ada juga yang terakhir penelitian dari Nicole Watson and Waites dari penelitiannya di 2003 bahwa ternyata dengan TIK itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang tadi kami sebutkan yang awalnya mungkin peserta didik tidak terlalu paham ketika dijelaskan dengan cara-cara yang konvensional, tetapi dengan TIK mereka bisa membayangkan dan juga lebih memahami. Contoh, misal Bapak Ibu mengajarkan tentang sains gitu ya. Ketika tidak ada praktek di lapangan, ketika kita tidak bisa praktek di lapangan, mungkin karena di situasi pandemi kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, bagaimana cara yang efektif? Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan TIK sebagai media pembelajaran yang bisa membuat peserta didik lebih paham, karena di situ ada audiovisual yang bisa kita gunakan. Next slide. Nah, sekarang kira-kira apa saja sih aspek integrasi TIK dalam pendidikan yang perlu kita perhatikan? Pertama, Bapak Ibu ternyata ada tata kelola. Ini adalah terkait manajemen sekolah. Tidak kalah penting dengan pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu selama ini kita mengira bahwa TIK hanya dimanfaatkan di pembelajaran, tapi ternyata TIK juga bisa dioptimalkan untuk memajukan mutu pendidikan di aspek tata kelola. Jadi
Nanti kita akan belajar seperti apa sih maksud tata kelola sekolah berbasis TIK. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ada pembelajaran berbasis TIK. Ini saya pikir Bapak Ibu juga bisa mengerti semuanya. Kemudian yang ketiga terkait literasi digital. Nah, ketiga komponen ini apa saja sih keterkaitannya dan memang kenapa kok harus kita integrasikan gitu di pendidikan. Kita akan bicara satu-satu nanti ya. Boleh dilanjut slide-nya? Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat dari segi tata kelola sekolah berbasis TIK. Kalau terkait tata kelola sekolah, ini yang kita inginkan adalah bagaimana dengan adanya TIK tersebut, ternyata pengelolaan sekolah bisa menjadi lebih efektif dan lebih efisien Bapak Ibu. Jangan sampai ketika kita menggunakan TIK malah tidak lebih efektif. Padahal kan tujuan utamanya TIK memang membantu kita seperti itu ya. Dan apa saja hal yang harus kita pikirkan ketika kita ingin mengintegrasikan TIK dalam pendidikan, khususnya di tata kelola. Yang pertama Bapak Ibu terkait perencanaan sekolah. Mungkin ini Bapak Ibu yang di sekolah juga sudah sangat familiar ya. Di sekolah kita mengenal ada namanya rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau kita biasa sebut RKAS. Nah, coba Bapak Ibu bandingkan, kalau misalkan dulu mungkin belum adanya teknologi, Bapak Ibu harus membuat perencanaan secara manual gitu ya di kertas, menghitung satu persatu kira-kira apa saja sih komponen yang harus dikeluarkan sekolah di setiap tahunnya, kemudian berapa pos anggarannya. Nah, sekarang dengan kecanggihan teknologi, Bapak Ibu bisa lebih mudah dan tentunya lebih efektif dalam melakukan pengelolaan sekolah, khususnya di perencanaan. Dan untuk Bapak Ibu yang menerima dana BOS, kita biasa mengenal ada aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau kita biasa sebut ARKAS ya Bapak Ibu ya. Di aplikasi ARKAS ini Bapak Ibu bisa mendetailkan kira-kira apa saja sih yang harus dilakukan dan yang bisa dilakukan di sekolah terkait perencanaannya. Kemudian yang kedua, maaf tadi ada sponsor lewat. Baik, yang kedua terkait pelaksanaan Bapak Ibu, ini juga tidak kalah penting. Di sekolah Bapak Ibu biasanya ada yang namanya sistem informasi perpustakaan sekolah. Kemudian ada juga sistem PPDB online yang mungkin dikembangkan oleh daerah, oleh Pemda. Kemudian Bapak Ibu juga ada Dapodik dan juga ada website sekolah. Nah, bagaimana dengan adanya TIK ini, Bapak Ibu bisa mengoptimalkan penggunaannya supaya lebih memudahkan warga sekolah, Bapak Ibu. Jadi kalau misal masyarakat ingin tahu informasi tentang sekolah A gitu ya, mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke sekolah, tetapi cukup melihat di website sekolah semuanya bisa lengkap. Nah, kami harapkan nanti khususnya Bapak Ibu yang di sekolah dasar, mari kita kembangkan gitu ya website sekolah supaya nanti bisa memudahkan semua pihak dan tentunya juga ada transparansi di situ karena kita bisa melihat bagaimana sih kinerja sekolah seperti itu. Kemudian yang nggak kalah penting ini ada pemantauan dan evaluasi tata kelola sekolah. Kalau terkait pemantauan dan evaluasi, ini Bapak Ibu yang biasa kita kenal ada istilah pelaporan gitu ya. Yang familiar di Bapak Ibu semuanya adalah terkait pelaporan dana BOS. Pelaporan dana BOS Bapak Ibu kita bisa optimalkan menggunakan TIK dan Bapak Ibu juga saya yakin sudah menerapkan semuanya ya. Kita ada aplikasi namanya BOS Salur yang bisa memudahkan Bapak Ibu untuk menginput kira-kira penggunaan dana BOS-nya selama 1 tahun ini telah digunakan untuk apa saja sih, dan itu semuanya Bapak Ibu bisa menginputnya di BOS Salur ya, yang notabene memang menggunakan TIK sehingga bisa memudahkan Bapak Ibu semuanya. Terus kemudian sekolah juga bisa mengembangkan yang namanya manajemen aset sekolah, kemudian mungkin ada tindak lanjut pengaduan sekolah, tidak perlu menggunakan aplikasi yang muluk-muluk Bapak Ibu, bisa menggunakan aplikasi yang Bapak Ibu familiar, mungkin dengan Excel, dengan Word, atau dengan PowerPoint gitu, supaya
nanti ada sistem pendataan yang memang Bapak Ibu bisa semakin mudah gitu ya untuk memanage semuanya, karena memang esensi dari tata kelola berbasis TIK adalah meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kita dari Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan layanan yang berkualitas bagi Bapak Ibu melalui teknologi. Kita memiliki media center yang kita namakan Giat SD, Galeri Informasi Aktivitas dan Transformasi Sekolah Dasar. Jadi kita hadir di website, kemudian ada di media sosial, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Bapak Ibu bisa melihat informasi-informasi seputar sekolah dasar di Giat SD, yaitu di tadi platform website dan juga di media sosial. Karena tidak dipungkiri ya Bapak Ibu, terutama di masa pandemi COVID-19, kita tahu bahwa kita tidak bisa bertemu secara tatap muka secara intens. Dan bagaimana pemerintah bisa mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya, tentu kita harus memanfaatkan teknologi. Kita harus mengintegrasikan teknologi. Dan dengan adanya Giat SD ini, dengan adanya media center ini, Bapak Ibu bisa melihat perkembangan dari kebijakan-kebijakan Kemendikbudristek, kemudian di sana juga ada video-video pembelajaran, kemudian ada informasi seputar webinar, kemudian ada juga konten-konten edukatif yang bisa Bapak Ibu akses. Sehingga memang tujuan kami adalah ingin memudahkan Bapak Ibu untuk menerima layanan pendidikan sekolah dasar. Silakan di-follow ya nanti Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas terkait pembelajaran berbasis TIK. Nanti ada juga narasumber yang akan menjelaskan secara spesifik. Di sini saya sampaikan dari sebesarnya saja, bahwa Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru ya, terkait pemanfaatan TIK, ini kami sangat ingin Bapak Ibu bisa mengoptimalkan untuk menunjang belajar mengajar supaya pembelajaran bisa menjadi lebih berkualitas Bapak Ibu ya, dan tentunya nanti hasil belajar peserta didik juga dapat meningkat gitu, karena tadi kita sudah melihat bahwa ternyata penelitian membuktikan ketika kita mengajar menggunakan TIK, peserta didik menjadi lebih antusias, kemudian lebih termotivasi belajar, dan juga lebih mudah memahami materi. Dengan adanya integrasi TIK di pembelajaran ini, berarti bagaimana supaya nanti kita bisa melihat hasilnya, dan hasil yang kita harapkan tentunya adalah hasil belajar peserta didik bisa lebih meningkat. Terus di kolom kanan Bapak Ibu bisa melihat di situ ada tabel penggunaan TIK ketika kita melakukan pembelajaran tidak menggunakan TIK dengan ketika kita melakukan pembelajaran menggunakan TIK gitu ya. Coba kita lihat untuk yang di sebelah kiri, di situ dari segi perubahan peran guru Bapak Ibu. Yang awalnya kita tahu guru ini sebagai penular pengetahuan, kemudian sebagai sumber informasi yang istilahnya adalah yang memang guru adalah yang serba tahu gitu ya. Nah, dengan adanya TIK ini, peran guru bisa bergeser Bapak Ibu, bergeser menjadi fasilitator pembelajaran, sebagai kolaborator, sebagai navigator pengetahuan, dan juga mitra pelajar. Ini esensi dari Merdeka Belajar juga ya Bapak Ibu. Jadi di kelas, suasana di kelas yang banyak berbicara tidak lagi guru, tetapi justru yang kita inginkan yang banyak berbicara, yang aktif bertanya adalah peserta didik. Dan dengan adanya TIK, seperti yang kami jelaskan sebelumnya, dengan adanya TIK ini memang kita ingin mendorong student center learning, bagaimana peserta didik benar-benar aktif di kelas, dan Bapak Ibu sebagai fasilitator bisa meng-guide gitu ya peserta didik supaya memahami pengetahuan, memahami materi dengan caranya dia sendiri. Terus kemudian yang bawah kita juga bisa melihat perubahan ketika kita menggunakan TIK, perubahan dari segi siswa yang awalnya mereka hanya penerima informasi pasif, mereka hanya diam saja di kelas mendengarkan apa yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru.
ternyata ini beralih menjadi mereka berpartisipasi secara aktif di kelas. Kemudian ada juga yang awalnya mereka menciptakan pengetahuan belajar sebagai kegiatan mereka sendiri, kemudian dengan adanya TIK ya Bapak Ibu, kita bisa melihat mereka bisa sama-sama belajar dengan siswa lainnya. Jadi dengan adanya TIK, kolaborasi ini bisa lebih ditingkatkan. Jadi peserta didik tidak hanya belajar dengan dia sendiri, tetapi peserta didik bagaimana supaya bisa dikolaborasikan dengan peserta didik yang lainnya. Gitu. Nah, terus untuk prinsipnya, prinsip pembelajaran berbasis TIK, tentunya yang pertama harus efektif, efisien, kemudian optimal penggunaannya, terus menarik ya, tentunya memang harus menarik, jangan sampai dengan teknologi malah menjenuhkan. Tidak ingin seperti itu yang kita maksud. Jadi untuk integrasi TIK, pembelajaran berbasis TIK memang harus lebih menarik dan juga kreatif gitu ya. Lanjut. Nah, kalau ini Bapak Ibu kami ingin menyampaikan sekilas perjalanan pembelajaran berbasis TIK yang ada di Indonesia. Ini kami ambil dari beberapa penelitian. Ada dari UHETI, penelitian di tahun 2002. Jadi mulai tahun 2000, Bapak Ibu, pemerintah sudah mulai ada awareness terkait bagaimana kita bisa mengintegrasikan TIK di pendidikan, bagaimana pemerintah bisa memberikan fasilitas berupa infrastruktur TIK dan juga sudah mulai berupaya meningkatkan sumber daya manusia yang tentunya bisa menguasai TIK. Kemudian di tahun 2001 juga sudah mulai adanya integrasi TIK di kurikulum. Tadi juga disebutkan oleh Pak Deden ya, moderator kita. Jadi memang sudah mulai ada pengembangan TIK di kurikulum kita. Nah, tapi di sini penggunaan TIK masih terbatas di level sekolah, universitas, dan juga pembelajaran atau training gitu ya, dan belum semua sekolah bisa memanfaatkannya. Kemudian di tahun 2002 juga dikembangkan ada e-learning, dan mungkin Bapak Ibu dulu ingat e-learningnya namanya e-edukasi. Ini dikembangkan oleh Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Auriska dan Teknologi. Kemudian ada juga di tahun 2004. Nah, ini tahun 2004 TIK ini sudah diakomodir menjadi mata pelajaran tersendiri, Bapak Ibu. Sudah menjadi mata pelajaran tersendiri yang harus diajarkan ke peserta didik. Kemudian di tahun 2013 ini ada perubahan. Ini Bapak Ibu yang mengikuti perkembangan pembelajaran berbasis TIK tentunya tahu, di tahun 2012 TIK tidak lagi menjadi independent subject atau mata pelajaran tersendiri ya di jenjang sekolah dasar. Dan ini untuk jenjang sekolah dasar lebih ditekankan sebagai alat pembelajaran atau sebagai tools. Bapak Ibu bisa mengetahui informasi ini di pedoman muatan informatika yang dikembangkan oleh Pusmenjar, Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Kemudian di tahun 2019 ini juga TIK di jenjang pendidikan menengah bisa berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, tetapi untuk jenjang pendidikan dasar kita masih lebih menekankan bahwa TIK ini sebagai alat bantu pembelajaran yang tadi bisa meningkatkan motivasi, bisa meningkatkan antusiasme peserta didik dalam belajar. Cuman kita juga tidak membatasi, jadi sekolah juga masih tentunya sangat-sangat diperbolehkan jika ingin mengembangkan TIK di ekstrakurikuler atau mungkin di muatan lokal. Jadi memang pilihannya ada, bisa dikembangkan di muatan lokal, ekstrakurikuler, dan juga diintegrasikan di semua mata pelajaran. Bukan hanya terkait pembelajaran TIK ya, bukan hanya terkait mata pelajaran TIK, tetapi kalau di sekolah dasar Bapak Ibu, TIK ini kita fungsikan sebagai alat bantu pembelajaran. Jadi semua Bapak Ibu guru kelas bisa menggunakan TIK untuk misal mengajarkan tentang tema A, tema B, tema C, gitu ya Bapak Ibu. Lanjut.
Nah, kalau ini terkait literasi digital, ini juga sedikit saja kami sampaikan karena nanti akan dibahas lebih lanjut oleh narasumber. Untuk literasi digital, Bapak Ibu, ini tidak kalah penting ya, karena kita ingin mendorong warga sekolah supaya mampu memanfaatkan dan menggunakan TIK dengan bijak. Tidak hanya berbicara tentang kemampuan secara hard skill, bagaimana guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, peserta didik, guru bisa memanfaatkan atau menggunakan TIK, tapi kita juga akan belajar bagaimana menggunakannya dengan bijak. Nah, di situ sudah banyak modul yang telah dikembangkan oleh teman-teman Kominfo. Bapak Ibu bisa mengunduhnya di literasidigital.id. Itu ada terkait internet sehat, kemudian ada pengantar tata kelola internet, kemudian bahkan ada video game gitu ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu download sendiri panduan-panduannya dan buku-buku menariknya, karena ini yang akan membekali kita, bagaimana kita bisa menjadi warga sekolah yang memang bisa memanfaatkan menggunakan TIK dengan bijak. Lanjut. Nah, ini untuk implementasinya Bapak Ibu. Jadi implementasi literasi digital di sekolah, Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya dengan integrasi di dalam kurikulum ya, karena kalau terkait TIK memang sebenarnya kita tidak bicara tentang alat saja, tetapi kita juga bicara tentang daya pikir atau computational thinking gitu ya. Bapak Ibu bagaimana bisa membantu peserta didik supaya bisa menjadi problem solver terbaik gitu ya. Dan kemudian dengan adanya literasi digital, mereka juga bisa menjadi semakin bijak, menjadi semakin sadar bahwa ternyata memanfaatkan teknologi ada batasan-batasannya. Terus kemudian Bapak Ibu juga bisa mengimplementasikan literasi digital di sekolah melalui penguatan indikator profil pelajar Pancasila. Nah, ini sekaligus kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, kita ada 6 indikator profil pelajar Pancasila yang memang harus kita kuatkan di peserta didik. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagaimana dengan nilai, dengan indikator yang pertama ini kita bisa menumbuhkan akhlak yang mulia bagi peserta didik, sehingga dia tahu mana yang seharusnya dilakukan dan mana seharusnya yang tidak dilakukan. Kemudian ada juga bernalar kritis. Nah, ini tentunya backup ya, tadi beriman bertakwa mungkin dari segi nurani yang lebih dikuatkan, dan sekarang bernalar kritis bagaimana dari segi akal peserta didik juga harus dibekali supaya mereka bisa membedakan informasi yang benar, informasi yang nggak benar. Tidak hanya peserta didik ya, mungkin dari segi orang tua juga dan juga dari guru, informasi mana yang harus disaring, mana yang harus disebar, dan pemilihan informasi yang masuk itu juga harus hati-hati. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mengikuti webinar terkait pilah dan pilih, saring sebelum sharing gitu ya, karena hoax ternyata banyak yang beredar. Dan di sekolah dasar ini Bapak Ibu mungkin tahu tentang kuota internet. Ini kita harus benar-benar jeli kira-kira informasi mana yang benar supaya Bapak Ibu tidak tersesat gitu. Banyak yang beredar website-website yang mengatakan bahwa Bapak Ibu bisa mendaftarkan di link ini, padahal kita tidak menggunakan domain yang memang tidak jelas. Kalau pemerintah otomatis kita akan menggunakan domain-domain yang memang .gov gitu ya Bapak Ibu, dan kalau Kemendikbud sendiri ya berarti kemendikbud.go.id. Oke, terus kemudian terkait literasi digital juga tidak hanya perlu ditumbuhkan ke peserta didik. Tadi kami juga sudah sampaikan bahwa kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, ini semuanya harus sama-sama belajar terkait literasi digital. Dan kunci utamanya Bapak Ibu adalah di mindset bagaimana kita mau berpikir terbuka, bagaimana kita mau belajar, khususnya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dasar. Kami paham bahwa perkembangan generasi ini mungkin gap-nya juga terlalu besar gitu ya, tapi tidak berarti Bapak Ibu yang sudah senior tidak mau belajar TIK. Mari kita semuanya sama-sama belajar. Kalau ada kemauan, Bapak Ibu di situ bisa
membuka jalan sendiri. Jadi ada kemauan pasti ada jalan, tidak hanya itu saja tapi ada kemauan Bapak Ibu bisa membuka jalan. Silakan nanti sama-sama belajar dengan teman-teman guru, mungkin yang muda, yang lebih familiar, paham dan terkait teknologi, bisa saling mengajarkan dengan guru-guru lainnya, terutama mungkin guru yang sudah mau pensiun seperti itu ya. Yang penting kita di sini harus open mind semuanya, bahwa kita memang mau belajar dan mau menggunakan TIK demi kebaikan kita. Nah, Mohon izin Ibu oh ya, Laila. kurang sedikit ya. Ini tinggal waktunya tinggal sedikit. Yap. Jadi ya ini boleh dipercepat. Ya, ini tinggal slide terakhir Bapak Ibu. Jadi ada 4 tahapan pengembangan TIK di sekolah dasar. Yang pertama, emerging approach. Jadi ini tahap permulaan. Bapak Ibu mungkin di sekolah, di tahap permulaan ini kita mengenali sekolah sudah mulai nih mendefinisikan kira-kira apa saja sih integrasi TIK yang bisa dilakukan di sekolah, alat-alat TIK yang harus mereka sediakan apa saja, kemudian kemungkinannya nanti ketika mereka menggunakan TIK itu apa dan nanti konsekuensinya seperti apa. Kemudian di sini juga ada applying approach. Nah, ini satu tahap lebih tinggi daripada tadi tahap emerging atau permulaan, karena di applying ini TIK-nya sudah mulai digunakan Bapak Ibu. TIK sudah mulai digunakan baik untuk pembelajaran atau juga di tenaga pendidikan. Mungkin sudah menggunakan Bosalur, menggunakan Arkas. Nah, itu berarti kita ada di tahap applying approach. Nah, ada lagi tahap yang lebih dari applying, yaitu infusing. Karena di infusing ini sekolah sudah mengintegrasikannya di dalam kurikulum, guru-guru juga sudah mulai mengeksplor TIK untuk merubah produktivitas dan profesionalismenya. Artinya di tahap infusing ini mereka sudah sadar bahwa memang TIK ini bisa membuat pekerjaan kita menjadi lebih efisien, sehingga sudah merasa bahwa tidak hanya sekedar digunakan, tetapi bisa meningkatkan profesionalisme. Terus kemudian yang terakhir ada transforming approach. Ini tahap atau level yang paling bagus ya Bapak Ibu. Jadi sekolah sudah bertransformasi, sudah mengefektifkan penggunaan TIK. Dengan adanya TIK, sekolah menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang. Kemudian sekolah juga tentunya menjadi sekolah yang bermutu, karena sudah ada perubahan yang dialami oleh sekolah yang awalnya mungkin hanya sekedar menggunakan TIK, ternyata dengan adanya TIK mereka integrasikan di semua aspek, yaitu di tata kelola, di pembelajaran, dan juga di literasi digital. Sekolahnya menjadi semakin dikenal masyarakat sebagai sekolah yang berkualitas. Dan ini yang ingin kami tekankan, Bapak Ibu semuanya, khususnya di jenjang sekolah dasar, mari kita sama-sama belajar tahap demi tahap, step by step, supaya kita bisa bertransformasi menjadi sekolah yang bermutu. Oke, next terakhir, slide terakhir. Sekarang mari kita refleksikan diri, kita sama-sama berpikir, kira-kira Bapak Ibu semuanya ada di tahap mana ini integrasi TIK di sekolah masing-masing. Apakah sekolah Bapak Ibu ada di tahap integrasinya di emerging, applying, infusing, atau sudah di tahap transforming approach? Nah, silakan nanti Bapak Ibu refleksikan sendiri, evaluasi diri sendiri, dan mari kita sama-sama belajar untuk mengoptimalkan TIK di pendidikan. Tidak ada kata tidak bisa Bapak Ibu jika kita mau dan jika kita bersedia untuk belajar. Kemudian ini ada kata-kata terakhir, boleh? Nah, ini ada pesan buat Bapak Ibu bahwa teknologi itu bukanlah apa-apa. Yang penting adalah kamu memiliki keyakinan pada orang-orang bahwa pada dasarnya mereka baik dan cerdas. Dan jika kamu memberi mereka alat, mereka akan melakukan hal-hal luar biasa bersamanya. Artinya jika kita mau mengintegrasikan TIK dalam pendidikan, maka ada hal luar biasa yang bisa kita lakukan untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Laila yang sudah menyampaikan paparannya ya. Mohon maaf, ini memang waktunya yang kurang memadai.